Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Budiman Nasution, SPD MSI, salah satu dosen di program studi Fisika Universitas Negeri Medan. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan secara singkat salah satu mata kuliah yang sering saya ampu setiap tahunnya dan sesuai dengan bidang ilmu saya, serta sejalan dengan penelitian-penelitian yang saya lakukan. Mata kuliah tersebut adalah mata kuliah algoritma dan pemrograman komputer, di mana mata kuliah ini merupakan salah satu mata kuliah wajib di jurusan fisika dengan bobot SKS sebesar 3 SKS. Adapun capaian pembelajaran mata kuliah ini adalah: yang pertama, mahasiswa mampu menjelaskan konsep dasar algoritma, tata bahasa pemrograman, dan flowchart. Kemudian, menentukan operator aritmatik dan statement yang sesuai dengan pemrograman. Kemudian, memecahkan masalah menggunakan pemrograman sekuensial, keputusan, dan pemilihan. Kemudian, membandingkan penggunaan bentuk pemrograman dalam hasil eksekusi pemrograman. Yang terakhir, mahasiswa mampu merancang program menggunakan satu bahasa pemrograman. Selanjutnya, deskripsi mata kuliah ini. Mata kuliah ini memberikan peluang dan kesempatan kepada mahasiswa untuk dapat mengembangkan kemampuan berpikir algoritmik yang dapat digunakan untuk menemukan solusi dan menyelesaikan masalah kehidupan sehari-hari, maupun secara lebih spesifik mengaplikasikannya dalam wujud program komputer. Adapun materi pembelajaran mata kuliah ini, yang pertama algoritma dan pseudocode, yang kedua flowchart, yang ketiga operator aritmatik, yang keempat tata bahasa, statement dan cara penulisan, yang kelima statement while and, yang keenam statement for and. Selanjutnya yang ketujuh pemrograman keputusan, yang kedelapan pemrograman statement switch case otherwise and, yang kesembilan pemrograman perkalangan atau pergabungan, yang kesepuluh pemrograman dasar animasi dan penyimpanan hasil eksekusi, dan yang terakhir fungsi atau subprogram. Selanjutnya, sistem pembelajaran pada mata kuliah ini mengikuti peraturan yang berlaku di Universitas Negeri Medan, di mana pasca pandemi di Universitas Negeri Medan berlaku blended learning, di mana proporsi pembelajaran secara luring sebesar 75% dan 25%-nya secara daring maupun belajar mandiri atau juga proyek studi kasus di lapangan. Untuk mendukung perkuliahan ini, saya menggunakan LMS yang disediakan oleh universitas, yaitu Sidda, di mana pada Sidda bahan-bahan perkuliahan disediakan. Begitu juga dengan pemberian tugas-tugas kuis dilakukan melalui Sidda. Metode pembelajaran yang diterapkan pada perkuliahan ini adalah collaborative learning, di mana mahasiswa akan diarahkan untuk melakukan diskusi dalam kelompok yang heterogen untuk mengumpulkan informasi terkait dengan materi-materi perkuliahan. Kemudian menerapkannya untuk memecahkan kasus yang terkait dengan kasus-kasus fisika sederhana, yang kemudian hasil yang diperoleh oleh mahasiswa dalam kelompoknya akan dipresentasikan di depan kelas. Sistem penilaian pada mata kuliah ini mengikuti peraturan yang berlaku di Universitas Negeri Medan, di mana nilai akhir mahasiswa diperoleh dari F1, F2, F3, dan F4. Di mana F1 itu merupakan kehadiran mahasiswa dalam perkuliahan dengan bobot 5%. Selanjutnya F2 merupakan nilai ujian tengah semester dengan bobot 20%. Yang ketiga F3, nilai ujian akhir semester dengan bobot 25%. Dan yang terakhir F4 merupakan tugas portofolio sebesar 50%. Tugas portofolio ini terdiri dari tugas rutin, critical book review, critical journal review, rekayasa ide, mini riset, dan yang terakhir project. Berikut ini saya akan menampilkan proses pembelajaran mata kuliah algoritma dan pemrograman komputer pada materi pembelajaran pemrograman keputusan, statement if, else and.
Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, di sore ini kita masuk lagi mata kuliah algoritma dan pemrograman komputer, di mana di sore hari ini kita akan membahas terkait dengan struktur kontrol. Sebelum jauh kita bahas terkait dengan struktur kontrol, saya mau cek dulu si Ali di mana ya? Nah, di keterangannya Pak sakit. Oke. Mudah-mudahan yang lain tidak sakit ya. Oke. Sebelum kita mulai perkuliahan lebih lanjut lagi, ada baiknya kita memulai perkuliahan ini dengan berserah diri kepada Yang Maha Kuasa agar apa yang kita pelajari di sore hari ini berkah dan bisa bermanfaat nantinya. Menurut agama dan kepercayaan masing-masing, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke. Sebelumnya, ada tidak yang sudah pernah membaca atau mempelajari terkait dengan struktur kontrol ini? Belum ada. Nah, jadi struktur kontrol ini itu nanti akan kita pergunakan dalam bahasa pemrograman, sehingga nanti dia bisa ada yang memilih, ada yang pengulangan dan lain-lain. Dan itu akan kita bahas lebih detail lagi nanti pada saat di bagian penjelasan materinya nanti. Oke, selanjutnya sebelum kita masuk materi, saya ingin menyampaikan terkait dengan tujuan pembelajaran kita di hari ini. Tujuan pembelajaran yang pertama itu bagaimana nantinya kalian bisa menerapkan pemrograman keputusan atau juga sering dikenal dengan statement, di mana yang akan kita bahas pada pertemuan ini adalah statement if, else, and untuk memperoleh solusi. Ya. Kata kuncinya untuk memperoleh solusi, ya, dari suatu kasus. Kasus apa? Bukan kasus pembunuhan ya. Kasus di sini dalam artian kasus itu fenomena atau problem yang ada di ruang lingkup kita, terutama fisika yang erat kaitannya dengan kehidupan sehari-hari juga nantinya. Kemudian tujuan pembelajaran yang kedua itu adalah menentukan pengaruh pemrograman keputusan terhadap hasil eksekusinya nanti. Kita analisis nanti hasil eksekusinya. Kemudian yang terakhir itu bagaimana nanti kalian mampu menganalisis hubungan antara pemrograman keputusan, yaitu pada statement if, else, dan and. Oke, itu ada 3 tujuan dari pembelajaran kita pada hari ini. Oke, yang pertama, tadi sudah saya singgung terkait dengan struktur kontrol. Jadi kalau kita membahas terkait dengan struktur kontrol itu, dia ada 2 bagian. Oke? Dia ada 2 bagian. Yang pertama, logical control, ya. Logical control atau sebagian orang menyebutnya statement pilihan. Ya. Dan yang satu lagi adalah iteratif looping. Ya. Atau kalau sebagian orang menyatakan bahwasanya itu adalah statement pengulangan, looping, pengulangan. Oke? Jadi pada hari ini yang akan kita bahas adalah yang pertama, yaitu statement pilihan, logical control. Oke? Bagaimana sih karakteristik dari struktur kontrol ini? Nah, mari kita lihat bersama-sama.
dari namanya saja sebenarnya dalam bahasa pemrograman itu banyak istilah yang muncul. Jadi mana tahu nanti muncul istilah itu kalian tidak heran lagi. Ada yang menyatakan logical control, ada yang menyatakan conditional statement kondisi. Ada juga yang menyatakan hanya pilihan, statement pilihan. Oke? Bagaimana sih conditional statement itu atau statement pilihan itu? Apa sih dia? Jadi kalau secara pengertiannya statement pilihan itu merupakan satu instruksi. Ya, kalau kita berbicara terkait dengan bahasa pemrograman, semuanya sebenarnya instruksi. Apa yang kita masukkan ke dalam bahasa pemrograman apapun itu instruksi. Instruksi yang bagaimana kalau di statement pilihan ini? Dia berupa fungsi untuk membuat sesuatu keputusan. Membuat suatu keputusan berdasarkan kondisi yang ada. Ya. Berdasarkan kondisi yang ada. Maksudnya bagaimana? Contoh sederhananya, kalian nanti selesai perkuliahan. Jadi kondisi idealnya bagaimana? Selesai perkuliahan, kalau nggak ada kuliah lagi langsung pulang, istirahat. Tapi ada muncul pilihan yang lain. Contohnya apa? Ada yang nongkrong, ada yang dijilid lagi, ada yang ke depan sana makan gacoan. Kalau si Ramadan mungkin di depan itu dia duduk-duduk dia cewek-cewek kan? Itu pilihan, banyak pilihan. Tapi ada batasan yang kita buat nanti. Batasannya apa? Misalnya jangan sampai jam 7 malam. Jangan sampai pagi apalagi. Bahaya. Itulah yang dimaksudkannya kondisi itu tadi, dibatasi kondisinya. Kemudian kalau kita menggunakan statement pilihan ini, yang pertama, jika dia memenuhi, seperti yang kita buat tadi, batasannya sampai jam 7 gitu. Jika memenuhi sebelum jam 7 dia pulang, berarti diambil tindakan selanjutnya. Dalam artian diambil tindakan selanjutnya itu bagaimana? Kalau di bahasa pemrograman, dia akan programnya berjalan terus, dieksekusinya terus. Kalau di kita di kehidupan sehari-hari, kondisinya memenuhi sebelum jam 7 tadi, aktivitasnya berjalan. Setelah itu apa? Dia mandi. Bagi yang muslim dia sholat, berjalan terus aktivitasnya. Kalau melebihi dari jam 7, aktivitas yang selanjutnya tidak berjalan. Ada harus yang di-cross check kembali ke belakang. Begitu juga dengan ini. Itulah jika tidak memenuhi, diambil suatu tindakan yang berbeda. Kalau kalian dalam kehidupan sehari-hari harus diapakan ya? Udah dikasih batas jam 6 harus sampai rumah gitu. Tapi tiba-tiba tidak memenuhi jam 6 itu. Datang orang tua, pasti direpeti. Itu tindakannya. Tapi kalau di kita di bahasa pemrograman ini, di algoritma ini tidak marah-marah kita ke bentuknya. Oke? Nah, ini saya coba ilustrasikan. Ini mungkin masih jauh dari kalian, ya? Mungkin masih jauh dari kalian. Tapi buat kakak abang kalian yang sudah semester 7 ini sesuatu hal yang perlu dipikirkan. Jadi pada saat tamat kuliah nanti, aku bagaimana gitu kan? Pilihan yang muncul akan banyak. Ada pilihannya menikah, ada pilihan lanjut kuliah lagi, ada pilihan yang lain. Yang lebih parah adalah tahu dia mau ngapain. Jadi
batasannya kondisinya gimana kita buat idealnya gitu. Ada yang sebagian aku harus mencapai cita-citaku. Cita-cita apa? Bekerja seperti ini, menjadi guru. Ada yang dia buat kondisinya idealnya saya harus selesai sampai S2. Oke? Itu batasan yang dibuat kondisinya. Sehingga jika tidak terpenuhi itu harus ada tindakan. Misalnya saya setelah tamat Pak ingin menikah gitu. Tapi begitu tamat satu bulan datang dia jumpai saya. Pak, kondisinya sudah saya batasi, tapi tidak memenuhi kondisi. Harus dilakukan tindakan kamu bilang. Apa tindakannya? Ditanya dia, kamu mau nikah sudah punya pasangan belum ini? Dia yang mau nikah, pasangannya belum ada kan? Nah, jadi harus ada tindakan-tindakan selanjutnya. Begitu juga dengan pemrograman ini. Oke, jadi itu pengantar yang saya berikan ke kalian. Nah, setelah ini nanti saya akan meminta kalian membuat kelompok kecil dan di dalam kelompok silakan berdiskusi. Kalian cari tahu statement if itu bagaimana cara penggunaannya, karakteristiknya, bagaimana jika diterapkan dalam flowchart atau algoritma, dan nanti silakan dibuatkan contohnya. Contohnya contoh sederhana saja. Oke, jelas instruksinya? Jadi silakan buat menjadi 3 kelompok. Ya, 3 kelompok. Silakan dimulai. Lebih kecil sama dengan 10. L lebih kecil dari 7. Di sini pun udah setelah kita melakukan diskusi tadi secara berkelompok, ini kita coba untuk memaparkan hasil diskusinya di depan. Ini saya silakan ke kelompoknya si Ramadan ya. Nah, silakan Ramadan dan timnya untuk memaparkan hasil diskusinya ke depan. Yang lain silakan disimak, dan jika ada yang kurang dipahami atau belum jelas silakan ditanyakan ke kelompok lain. Dan nanti akan saya lengkapi kembali. Oke, silakan kelompok Ramadan. Baik, selamat siang Pak. Selamat siang semuanya. Siang. Terima kasih atas kesempatannya. Di depan ini kami akan menjelaskan mengenai statement if and. Ya baik, jadi seperti yang sudah kita dengar sebelumnya dari Bapak kita, kalau di sini kita akan sedikit menyinggung mengenai statement if and, di mana setiap fungsi kondisi if harus diakhiri dengan and. Kemudian yang kedua, pernyataan kondisi dapat berisi operator fraksional atau logis. Jadi di sini sudah kita lihat ada flowchart di sini, kita bisa lihat. Jadi di setiap kondisi itu if harus diakhiri dengan and. Jadi di setiap kondisinya ada juga yang namanya proses. Nah, jadi if conditional expression and the program code. Okay, next. Contoh yaitu susunlah program dengan data input bilangan n. Nah, di sini kalian memiliki susunan program dengan data input bilangan n, yang dimana jika n lebih kecil sama dengan 10, maka akan tampil n lebih kecil atau sama dengan 10. Oke, baik. Jadi setelah dari contoh tersebut, kita bisa mengerjakannya di pemrograman MATLAB, dan inilah hasilnya nanti di pemrograman MATLAB setelah program MATLAB. Next. Oke, seperti inilah tampilan setelah pemrograman dirunning, yang dimana pemrograman if dan end inputnya ialah n lebih kecil atau sama dengan 10.
ini dari hasil mereka saya lihat mereka menginput nilai 7. Nah, di mana mereka membatasi kondisinya itu adalah lebih kecil sama dengan 10. Oke. Nah, sebelum saya jelaskan lebih lanjut, apa ada pertanyaan terkait dengan yang disampaikan oleh kelompok penyakit? Silakan. Tanya kepada kelompok penyakit Naji. Perkenalkan sebelumnya nama saya Naji Aidina Putri Tanjung. Saya ingin bertanya, meninjau dari contoh soal tadi, bagaimana jika N lebih besar daripada 10? Apa yang akan terjadi? Terima kasih, saya kembalikan. Terima kasih pertanyaannya saja. Nah, jika N lebih besar dari 10, maka pemrograman tersebut tidak terjadi apa-apa. Maka selesai. Oke, nah, saya bantu lengkapi ya. Inilah seperti yang mereka sampaikan saya tadi. Jika memenuhi kondisi, dalam artian kalau di contoh yang mereka itu dia adalah lebih kecil sama dengan 10, berarti maksimal adalah nilai 10. Nah, jika masih 10 ke bawah, dia akan diproses. Dan jika di atas dari 10 itu, maka dia tidak akan diproses. Dalam artian selesai. Oke? Nah, ada lagi yang mau ditanya? Oke, kalau tidak ada, beri aplaus kepada kelompok. Nah, silakan kembali ke depan. Oke, itu tadi hasil diskusi kalian terkait dengan statement pilihan, di mana ada tadi yang membahas terkait dengan statement if and, ada yang membahas terkait if else and, ada juga yang membahas terkait statement if else if else and. Jadi kesimpulannya bagaimana? Ada kira-kira yang mau menyimpulkan? Oke, saya simpulkan dari hasil masing-masing kelompok. Secara umum, jika kita menggunakan statement pilihan, mau dia if and atau yang lainnya, itu setiap ada if selalu diakhiri dengan and. Pada di tengah else atau else if, tapi pada akhirnya ujungnya adalah and. Jadi dalam kehidupan sehari-hari pun kalau kalian sudah mengerjakan sesuatu harus ada akhirnya, harus kalian selesaikan. Jika kalian sudah kuliah di sini, mulai kuliah, selesaikan kuliah sampai akhir. Oke. Kemudian perbedaannya antara if and, if else and, dan seterusnya, di mana if and itu dia hanya satu kondisi saja. Sedangkan yang if else and dia satu kondisi, akan tetapi ada dua kemungkinan yang muncul. Ya, ada dua kemungkinan yang muncul. Kemudian jika if else and dia ada dua kondisi atau lebih, dia bertingkat. Oke, jadi itulah pembahasan kita terkait dengan statement pilihan. Statement pilihan itu ada tiga, if and, if else and, kemudian if else and, semuanya satu kesimpulan, harus ada if dan diakhiri and. Bedanya yang tadi yang sudah kita bahas. Oke, itu kesimpulan pembelajaran kita pada hari ini. Untuk selanjutnya, untuk memperkuat pemahaman kalian terkait dengan materi ini, saya sudah menyediakan tugas mandiri yang sudah saya upload di Sita kita. Nanti silahkan diakses Sitanya. Di sana sudah tersedia soalnya dan fasilitas untuk mengunggah lembar jawabannya juga sudah ada di sana. Silakan dikerjakan semaksimal mungkin. Untuk pertemuan kita kali ini saya akhiri. Terima
Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya.